Nggak selalu ya mereka yang nggak bayar pajak itu nggak mau bayar, cuman lupa, nggak ada yang ngingetin gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Apa Yo, obrolan pajak orang kota Yogyakarta. Kali ini bersama saya Zaka. Untuk materi kali ini kita akan membahas gotong royong dalam rangka pembangunan kota Yogyakarta melalui pajak daerah. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri yang sudah pernah ke Yogyakarta, berkeliling ke Jogja itu mungkin melihat dari taman-taman itu tertata rapi, jalan-jalan teratur, dan juga mungkin dari ruang publiknya itu terawat. Nah, di balik itu semua itu memang ada partisipasi masyarakat, ada gotong royong masyarakat di Kota Yogyakarta sendiri. Nah, di sini gotong royong itu tidak hanya berarti kita mungkin kalau dulu bersih-bersih bersama. Nah, sekarang kita itu bisa berkontribusi dalam membangun Kota Yogyakarta melalui pajak daerah. Nah, untuk agar obrolan kita lebih menarik, saya di sini ditemani sama Bapak Kris Nandi sama juga sama Bapak Fajar dari anggota Dewan DPRD Kota Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Pak Kris Nandi, Pak Fajar? Siap. Niki walaupun banyak kegiatan di wilayah tetap semangat Pak. Siap, insya Allah. Nah, ini membahas terkait gotong royong Pak dalam pajak daerah. Nah, ini untuk Pak Kris sendiri niki bagaimana memaknai Pak gotong royong dalam pajak daerah itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Jaka. Pajak tentunya menjadi bagian dari instrumen pembangunan daerah, di mana kita tahu Kota Yogyakarta itu kota dengan segala julukan, tapi juga masih ada problem terkait angka kemiskinan, terkait dengan kesenjangan, terutama masih tingginya indeks Gini rasio di Kota Yogyakarta. Nah, tentunya pajak ini juga dalam konteks pembangunan adalah alat untuk kemudian menciptakan keadilan, Pak. Di mana masyarakat yang tidak mampu kemudian juga perlu mendapatkan hak yang sama. Nah, dalam konteks itu kan kemudian pajak yang dibayarkan oleh para pelaku usaha, oleh masyarakat yang sudah mencapai atau menjadi wajib pajak, ini kan tentu akan terakumulasi dalam APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, yang itu dalam proses pembangunannya salah satunya adalah juga memberikan tidak hanya dalam konteks infrastruktur tapi juga dalam konteks bantuan sosial. Nah, dalam hal itu pajak mempunyai fungsi menciptakan keadilan bagi masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kemudian juga pemerataan manfaat pembangunan, sehingga masyarakat misalnya gini, kalau jalannya lebar, halus, itu kan yang nyaman nyaman ya yang naik kendaraan. Iya, betul. Yang jalan kaki belum tentu menikmati jalan yang lebar, jalan yang mulus, karena tiba-tiba kalau mobil motor kenceng kan malah Tapi dengan adanya pajak, tidak hanya infrastruktur yang baik, yang memuaskan masyarakat, tapi juga ada proses fasilitasi terhadap masyarakat yang kurang mampu. Ada namanya jaminan pendidikan daerah, ada namanya jaminan kesehatan daerah, yang itu semua juga dibiayai oleh pajak. Oleh pajak itu sendiri. Nah, niki untuk dari pajak ini kan ternyata partisipasi dari masyarakat itu sendiri, dan nanti jadi dikembalikan ke masyarakat, tapi bentuknya ya seperti yang Bapak tadi ya dari jalan dan kan fasilitas
fasilitas yang lain. Nah, niki dari Pak, untuk Pak Fajar sendiri Pak, dari apa namanya untuk selain itu ada juga pemikiran yang memikirkan kalau pajak itu sebuah beban Pak. Nah, ini tuh bagaimana Bapak menyikapi hal ini biar masyarakat tuh tentunya harus apa namanya untuk pajak ini kan sebuah partisipasi ya untuk ya nanti kan kembali ke masyarakat sendiri dari dalam bentuk hal yang lain. Nah, bagaimana Bapak menyikapi pemikiran yang seperti itu? Ya, kalau ada orang yang kemudian punya pemikiran bahwa pajak itu sebagai beban, mungkin orang yang punya pemikiran itu selama ini tidak membayar pajak tepat waktu. Oh gitu ya Pak. Atau tidak jujur. Sehingga apa? Sehingga bayarnya sekalian berapa tahun gitu. Sehingga jadi berat gitu kan. Tapi kalau kemudian kita bayar pajaknya tepat waktu, jujur sesuai dengan memang yang seharusnya dibayarkan, sesuai waktunya gitu Pak. Waktunya itu tidak menjadi beban gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita bisa merasakan manfaat langsung dari pajak itu. Mungkin enggak kita ya Mas ya, tapi warga kita, masyarakat kita. Nah, selama ini itu yang kemudian belum terkomunikasikan. Jadi orang yang memiliki merasa itu beban, satu mungkin nggak tepat waktu bayar pajaknya. Jadi akumulasi iya gitu dong, ya, nggak tepat bayar waktunya, nggak tepat, kemudian mungkin kena denda juga, ya kan, sehingga merasa berat. Atau mungkin masyarakat sekitarnya belum merasakan manfaat dari pajak itu gitu. Sehingga kalau menurut saya kata kuncinya adalah kita harus memahami pajak sebagai sebuah semangat kolektivitas bersama dari, oleh, dan untuk warga Kota Yogyakarta. Ya, Kota Yogyakarta. Nah, ini untuk apa Pak Fajar sendiri kan, ini kan dari tadi kita ngobrol pajak-pajak gitu ya. Nah, ini pajak apa saja sih Pak untuk masyarakat Kota Jogja itu bisa berkontribusi sebenarnya, pajak daerah apa saja? Ya, kalau kemudian kita berbicara, semua warga kota pasti bayar pajak bumi dan bangunan. Bumi dan bangunan. Ya dong. Kalau kita juga punya pajak reklame, tapi kan itu yang bayar bukan masyarakat. Pajak kita juga punya pajak kendaraan bermotor. Kemudian kalau mungkin Mas Zaka gitu kan, jalan-jalan sama ceweknya atau mungkin istrinya gitu ya, itu ke restoran, nah itu kena pajak juga. Restoran pajak barang dan jasa, restoran kuliner. Atau mungkin ada saudaranya dari luar Jogja nginep di hotel, nah itu kan juga hotelnya itu kan bayar pajak ke pemerintah juga. Jadi saya sih berharap warga Kota Yogyakarta ketika mau makan di restoran pastiin benar bahwa restoran itu memang bayar pajak. Gitu. Ya kan? Kalau jenengan punya teman main ke Jogja, direkomendasikan ke penginapan atau hotel yang juga berkontribusi bayar pajak ke pemerintah kota gitu. Kalau jenengan punya kendaraan, jangan lupa dicek gitu. Wah, jangan. Udah kapan nih bayarnya? Nah, ini nih, saya harus bayar pajak kendaraan bermotornya kapan nih? Jangan sampai nanti aja deh nunggu pemutihan gitu kan. Nah, itu Mas kira-kira. Nah, itu Pak berarti kan banyak nggih Pak jenis pajak yang bisa masyarakat buat kontribusi di dalamnya. Nah, kemarin tuh juga saya tuh pernah inget tuh ada pajak sarang burung walet. Nah, untuk yang sekarang ini kok nggak kedengeran lagi Pak, itu kenapa Pak itu? Kenapa Mas Kris? Saya malah baru dengar tuh Mas. Saya mikir di kota Jogja emang ada ya, masih ada ya sarang burung walet. Oh, berarti emang dari untuk sarang burung walet sendiri sudah nggak ada nggih di kota Jogja sendiri nggih? Mungkin gini Mas, memang ada pajak yang itu tetap dipungut ya. Tapi ada juga pajak yang sudah dihapuskan. Juga karena bisa ya, jadi antara biaya operasional memungut dan perolehan pungutannya mungkin sudah tidak relevan gitu relevan. ya. Sehingga kemudian ada kebijakan pajak-pajak tertentu sudah tidak diberlakukan. Paling tidak kan yang harus dipahami di masyarakat itu kan ada pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan ada pajak daerah yang menjadi hak atau kewenangan pemerintah daerah. Ini yang paling tidak bisa menjadi pegangan. Misalnya ada namanya PPH, pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai. Itu yang pusat ya Pak. Ini kan pusat. Artinya masyarakat juga membayar pajak pusat ini secara langsung. Misalnya setiap mendapat
gaji, mendapat pendapatan itu kan langsung dipotong PPh ya. Kemudian setiap kita membeli produk, barang atau jasa itu kan kita juga membayar PPN. Ini yang kemudian harus kita jelaskan. Jangan nanti kan masyarakat yang tidak tahu kan seringkali mosok pajaknya double. Nah, ini ada kewenangan yang berbeda, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Tadi Mas Fajar sudah menyampaikan ada beberapa PBJT, pajak barang jasa tertentu, itu mulai dari PBJT makan minum itu yang tadi disampaikan, pajak restoran atau kuliner, kemudian PBJT perhotelan, jasa perhotelan, kemudian ada pajak daerah, pajak air tanah, reklame, itu kan pajak-pajak yang itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi ada PBB, pajak air tanah, kemudian pajak kendaraan, PBJT-nya itu ada PBJT makan minum, kemudian perhotelan, reklame, sama parkir. Nah, ini yang pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, terus yang kemarin juga mungkin ini cukup baru nih Pak, untuk yang option tuh juga saya udah kemarin dengar tuh, mungkin bisa dilihat di STNK nah, di SNK masing-masing itu kan ada baris tentu option PKB gitu Nah, ini mungkin tuh jadi bahasan menarik mungkin di sesi yang lain juga nanti untuk yang pajak option. Nah, ini Pak untuk selanjutnya Pak. Nah, dari contoh pembangunan yang real yang sekarang masih berjalan di Kota Jogja atas pajak yang telah dikontribusi oleh masyarakat tuh sekarang pada saat ini apa Pak ini? Fokusnya ke pembangunan apa Pak ini? Yang pasti yang sudah ada dua hal ya, pembangunan infrastruktur yang tadi saya sampaikan di awal, sama pembangunan suprastruktur atau yang non fisik. Yang infrastruktur kita tahu yang dibiayai oleh PAD itu ya, itu adalah pengaspalan jalan, kemudian pembangunan di wilayah, misalnya kayak konblokisasi, kemudian pembangunan balai serbaguna. Balai juga dari pajak juga ya Pak? Kewenangan wilayah yang dibiayai oleh APBD, biasanya dikerjakan oleh Kementerian atau kelurahan. Kemudian kita juga kemarin membangun, ada rumah susun kampung bertingkat itu ya, di mana di Terban, kemudian renovasi pasar, itu kan juga bagian dari pembangunan yang dibiayai oleh pajak, terutama PAD Kota Yogyakarta. Termasuk juga dalam hal ini yang suprastruktur atau pembangunan SDM. Nah, misalnya RT RW, ibu-ibu PKK, posyandu sekarang sudah mendapat BPJS Ketenagakerjaan. Itu kan juga dalam rangka membangun kapasitas sumber daya manusia agar relawan masyarakat ini dalam bekerja membantu program pemerintah kan tetap bersemangat dan terlindungi. Nah, ini juga bagian dari proses kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah, pajak pendapatan asli daerah, itu Mas. Berarti ini ada pembangunan yang sifatnya infrastruktur, ada pembangunan juga yang sifatnya non infrastruktur. Nah, ini untuk sebelumnya juga saya pernah lewat itu Pak di pasar mana itu, Sentul ya. Jadi Sentul sudah ini ya Pak, sudah diperbaiki ya Pak. Pasar Sentul untuk yang sekarang ini yang masih Pasar Terban ya Pak. Nah, sekarang Pasar Terban. Nah, ini dari untuk dari segi pandang anggota dewan sendiri Pak. Niki dari uang pajak kan tadi untuk berbagai macam pembangunan di Kota Yogyakarta. Nah, ini bagaimana cara dari Bapak Dewan ini menjaga agar uang yang untuk pembangunan ini agar tepat sasaran dan juga
transparan. Ini mungkin dari Bapak Fajar dulu, ini bagaimana Pak ini? Ya, kita kan ada mekanisme sebagai anggota dewan kami memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama ada fungsi penganggaran, yang kedua ada pengawasan, yang ketiga adalah membuat regulasi. 3 fungsi. Ya, membuat regulasi itu kemarin Mas Kris ini sebagai ketua panitia khusus mengenai pajak daerah. Nanti pun bisa dieksplor. Ketua khususnya ya ini ya. Nah, kalau saya sih lebih menyoroti terkait dengan fungsi kami sebagai pengawasan dan penganggaran ya. Jadi kami setiap triwulan 3 bulan itu kan melakukan rapat kerja dengan mitra komisi kami. Kemudian mitra komisi B itu ada dinas BPKD, kemudian ada pertanian, ada perdagangan, ada dinas koperasi dan UKM, dan semua bagian di dinas atau OPD yang berkaitan dengan pendapatan. Nah, tentunya di sini dalam rapat itu selalu kita tanyakan apakah target pendapatannya tercapai. Kemudian dari struktur APBD kita kan, kalau struktur APBD itu kan ada yang sekarang lagi santer tergaung di masyarakat itu terkait dana transfer keuangan daerah TKD yang informasinya sih turun ya. Bener atau enggak? Jadi saya perlu cross check jenengan sebagai BPKD, bener nggak itu turun ya kan? Nah, kemudian selain dari dana transfer dari pusat itu kan ada dari PAD, pendapatan asli daerah. Nah, salah satu instrumen pendapatan asli daerah yang tadi yang kita bahas, pajak daerah ini ya Pak, pajak daerah. Sehingga kami ketika melakukan rapat dengan mitra selalu kita lihat untuk belanja di masing-masing OPD itu seperti apa penggunaan anggarannya. Sehingga kalau kemudian kita berbicara efisiensi itu tidak selalu kemudian anggarannya berkurang, tidak selalu ya. Karena kan mindsetnya kalau efisiensi itu terus berkurang terus ya. Ya dong. Nah, kita perlu memahami efisiensi itu sebagai penggunaan anggaran yang memang menjadi prioritas. Nah, prioritasnya sekarang apa? Nah, itu senyampang sejalan dengan visi misi Pak Wali Kota juga. Ya kan, program-program Pak Wali Kota dalam penanganan sampah, dalam hal penyiapan infrastruktur Kota Yogyakarta sebagai smart city yang harapannya bisa kemudian digitalisasi. Kita punya, saya kira di DIY kita kota yang paling banyak CCTV-nya ya Mas. Ya kalau Mas Kris itu jalan-jalan ke Malioboro itu bisa dilihat pakai CCTV. Dari HP kita bisa mengakses aplikasi CCTV. Ini ya Pak, apa namanya yang JSS itu ya? Iya, dari JSS kan kita melihat. Nah, kita melihat dari sini pembangunan itu juga bisa ditopang dari situ. Ya kan, kita juga punya namanya JSS, Jogja Smart Service, yang semua perizinan kita tinggal duduk di rumah sambil nonton TV sambil ngopi itu bisa mau ngurus izin apa bisa lihat situ. Kita mau melihat apa di situ. Nah, kita melihat dari situ, dan kita juga punya Mas melihat gimana sih terkait dengan capaian penggunaan anggaran. Itu kita juga bisa ngelihat dari aplikasi yang disiapkan oleh Kemendagri, karena kan sekarang udah modelnya apa-apa SIPD ya kan. Ya, kegiatan ini pun harus direncanakan dulu di SIPD gitu kan. Nah, dengan digitalisasi baik di pusat maupun daerah, kita bisa dengan mudah memantau capaian pajaknya seperti apa. Berapa banyak sih piutang pajaknya. Nah, karena sekarang ini modelnya ketika kemudian dalam tanda kutip pendapatannya itu dari TKD itu berkurang, kan otomatis harus melakukan optimalisasi terkait pajak, sehingga orang yang dulu itu punya piutang pajak sekarang dikontakin lagi. Ya kan? Ini apa namanya, bayar pajak, nanti kami siapkan. Mungkin BPKD juga sekarang sudah menyiapkan program baru terkait dengan kompensasi apa Mas? Diskon buat yang sudah 10 tahun nggak bayar pajak atau 5 tahun. Nah, dengan adanya diskon, diskon berapa persen, ya setidaknya mereka jadi ingat bahwa oh iya ternyata saya masih punya utang pajak ya. Utang sekian. Iya dong. Dan saya ngelihat beberapa kali BPKD mengeluarkan inovasi terkait dengan diskon pembayaran pajak itu juga tetap ada yang masuk Mas, karena nggak selalu ya mereka yang nggak bayar pajak itu nggak mau bayar, cuman lupa, nggak ada yang ngingetin gitu loh. Kalau kita mungkin ada yang ngingetin. Nah, kalau para pengusaha, pelaku usaha itu mungkin karena saking sibuknya ngurusin usaha gitu, jadi nggak ada yang ngerti. Nah, itulah tugas kami, tugas BPKAD, tugas Dewan untuk kemudian mengingatkan mereka. Cara mengingatkan mereka tidak kemudian serta-merta terus ditagih gitu ya, tapi hey, buat teman-teman yang masih punya tanggungan pajak nih loh, ada diskon
Ya kan, ayo kita gunakan, karena saya sendiri nih kalau misalkan saya punya tunggakan nih, ya kan, itu selalu saya nunggu kapan ya ada pemutihan gitu. Kalau nggak ada pemutihan, ya, iya dong. Kalau nggak ada pemutihan minimal ada diskon nggak sih gitu. Karena seberapa besar diskonnya itu Mas, buat kami itu senang banget gitu. Wah, ada apresiasi dari pemerintah gitu. Nah, inilah tugas pemerintah. Jadi pemerintah nggak hanya kemudian ayo bayar, tapi pemerintah bisa memberikan servis kepada pembayar pajak dengan memberikan kemudahan cara pembayaran, dengan memberikan diskon. Nah, saya yakin inovasi itu yang perlu tugasnya teman-teman. Dan kami juga sih. Nah, ini dari Pak Kris sendiri nih bagaimana buat untuk menuntun dana pajak ini sesuai dengan target dan transparan di masyarakat, Pak ini. Ya, sebenarnya kan kalau di mekanisme perencanaan pembangunan kan sebenarnya sudah transparan ya, artinya kita punya namanya musrenbang berjenjang dari kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, kemudian juga ada pokir anggota dewan yang itu nanti disinkronkan menjadi rencana kerja pemerintah daerah. Ini kan sudah sebuah proses mulai dari partisipatif sampai teknokratis yang akuntabel lah. Nah, sehingga ketika pendapatan dan kemudian rencana pembangunan ini ketemu dalam pembahasan RKPD, itu sebenarnya proses teknokratis ini sangat berperan. Karena kan ketika hasil musrenbang kemudian dipadukan dengan proses pendapatan daerah, baik yang dari APBN maupun dari pendapatan asli daerah, kan nanti akan muncul plafon anggaran yang itu tentunya akan diprioritaskan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjangnya. Jadi ada program-program prioritas ya Pak. Artinya proses partisipasi teknokrasi ini harus kita padukan. Nah, fungsi teman-teman dewan selain juga tadi yang disampaikan Mas Fajar, pengawasan dalam konteks regulasinya juga harus mengawal agar apa yang dari musrenbang itu bisa semakin komprehensif dengan adanya pokok pikiran. Jadi yang belum termuat dari kewilayahan, ini nanti bisa dititipkan ke teman-teman dewan dalam hal ini dalam pokok pikiran, sehingga melengkapi proses partisipatif teknokratis itu dengan aspirasi yang disampaikan melalui DPRD. Sehingga ketika kita mendapatkan anggaran, entah itu transfer daerah, kemudian transfer dari bantuan keuangan khusus, dari misalnya dana keistimewaan, dan juga PAD dari pajak dan retribusi, kita sudah bisa mengalokasikan, meskipun secara undang-undang kan sudah ada patoknya ya. Pendidikan 20%, kemudian infrastruktur itu masih 40% ya, belum dirubah lagi, kesehatan juga prosentasenya jelas, sehingga kemudian sisanya berapa. Nah, ini kan yang kemudian bisa digunakan untuk infrastruktur, bisa digunakan untuk bansos segala macam. Berarti juga hal tersebut juga dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Kota Jogja itu sendiri ya Pak. Saat ini kan prioritas Pak Wali Kota itu kan masih pada kebutuhan dasar ya, pendidikan, kesehatan, kemudian yang paling urgent Kota Yogyakarta itu kan persoalan sampah. Berarti 3 itu ya. Nah, ini yang sekarang menjadi prioritas utama pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga ya kita tinggal ngawasi aja ini sejauh mana ini pemanfaatan pendapatan daerah ini digunakan untuk belanja yang sebaik-baiknya. Nah, ini setelah tadi membahas terkait pajak daerah, transparansi dan sebagainya, kalau semisal dari kita selanjutnya melihat dari sisi masyarakat terlebih dahulu Pak. Ini menurut Pak Kris sendiri ini dari segi ketaatan, kesadaran pajak ini menurut Pak Kris bagaimana masyarakat di Jogja ini, bagaimana Pak? Ya, sekarang ini. Secara umum kesadaran pajak masyarakat
cukup baik ya. Artinya kita bisa melihat dari pendapatan pajak daerah maupun juga retribusi itu masih dalam ukuran yang masih baik. Artinya meskipun tidak banyak atau masih secara perimbangan itu masih besar dana transfer itu ya, tapi PAD kita itu punya kecenderungan naik secara signifikan. Artinya sebenarnya kita sudah sampai PAD-nya itu sudah 1T lebih ya. Gitu Pak. Sudah masuk 1T lebih. Ini yang menurut saya kita punya harapan dengan kesadaran pajak. Tentunya kan kita juga harus itu tadi pengembalian apresiasi itu kan juga harus, kalau orang seneng otomatis kan orang bayar itu juga senang. Jangan sampai orang mau bayar aja persulit. Nah, itu yang harus kita hindarkan sehingga kesadaran dan angka pendapatan dari pajak daerah bisa semakin naik, Pak. Gitu, Pak. Nah, ini selain melihat dari masyarakat seperti yang telah singgung sedikit ya tadi sama Pak Fajar terkait digitalisasi ini Pak, yang untuk yang perpajakan tadi kan sudah kita ada JSS tadi ya Pak, tadi yang telah disinggung Jogja Smart Service. Nah, itu dari Pak Fajar sendiri untuk digitalisasi ini dari Kota Jogja sendiri apakah sudah cukup menerapkan teknologi atau belum Pak? Kalau menurut Pak Fajar sendiri. Ya, kalau saya melihat yang pertama kita punya MPP ya. MPP itu kan model pelayanan publik. Jadi indikator digitalisasi itu jalan apa enggak itu dilihat dari seberapa banyak pengunjung MPP. Kalau MPP-nya penuh sampai ngantri-ngantri, itu artinya digitalisasinya nggak jalan. Oh gitu ya, malah nggak jalan ya? Iya dong, karena kan harapannya orang dengan adanya digitalisasi, dengan adanya smartphone, itu dia bisa mengakses bisa mengakses perizinan, pembayaran pajak dan sebagainya itu lewat smartphone-nya. Cukup dari HP saja. Iya, dari HP aja. Tapi kalau kemudian karena kan kita di kota ya Mas ya, kota tuh kan nggak ada zona yang nggak ada internet, ring spot itu kan nggak ada gitu kan, iya kan, bahkan sekarang semua kalangan dia sudah punya smartphone, ya kan, sehingga dengan kemudahan yang diberikan itu kita melihat bahwa kota ini sudah jalan digitalisasinya. Karena kalau saya ke MPP juga nggak penuh-penuh amat gitu. Kalaupun mereka datang ke MPP itu niatnya sifatnya konfirmasi aja. Konsultasi. Iya, konsultasi, konfirmasi, karena PR dari digitalisasi sebenarnya adalah terkait dengan kecepatan pelayanan. Jangan sampai kemudian kita datang ke MPP sama kemudian kita pakai online itu lebih lama online. Jangan sampai seperti itu ya. Saya melihat orang-orang yang datang ke offline itu karena online-nya lama. Oh gitu. Gitu loh. Dia sudah upload, ya kan? Tinggal nunggu verifikasi, tapi sampai ganti hari kok belum terverifikasi. Ya udah deh, mendingan daripada nunggu aku ke MPP aja. Sampai MPP malah udah selesai. Udah selesai urusannya, nggak perlu yang online ini gitu loh. Nah, harapannya kalau kemudian semangat digitalisasi itu dia ada menyiapkan fasilitas digital, kita bisa upload berkas dokumen, tapi juga kesiapan petugas yang melayani. Karena digitalisasi itu kan nggak semuanya pakai robot, Mas. Iya, betul. Ya kan? Sehingga tetap kita harus menyiapkan SDM untuk SDM operator untuk menindaklanjuti itu perizinan itu yang sifatnya online. Karena salah satu keluhan kita, contoh gini, kita sudah bisa loh nyetak SPT PBB itu lewat JSS misalkan. Ya, tapi kan itu harus didukung dengan operator juga yang siap gitu. Karena apa? Karena di tempat kita, karena kan kita sedang berbicara pajak nih, ya kan? Sehingga pembahasan kita adalah tentang SPT yang itu bisa diakses oleh masyarakat. Karena kalau zaman saya kecil, Mas, nggak kecil sih. Zaman saya belum lama inilah ya. Bahkan di tempat lain gitu. Itu kalau mau bayar PBB itu kan nunggu pemangku wilayah itu membagikan SPT-nya itu terus di masjid-masjid diumumkan pekan pembayaran PBB dan sebagainya. Nah sekarang nggak perlu kayak gitu, Mas, nggak perlu nunggu Pak RT Pak RW datang ke rumah kita ngasih SPT, ya kan, kita bisa lewat
bank pembangunan daerah kita lewat sekarang udah zamannya pakai m-banking, pakai mobile banking, tinggal masukin itu aja udah kebayar gitu. Kita pengen tahu nih tagihan kita berapa ya kan? Itu bisa dicek itu kan secara bisa online lewat ya? SPT itu tadi lewat di JSS itu tadi. Nah, makanya kolaborasi antara digitalisasi, kemudian kesiapan operator, ya kan? Itu menjadi penting untuk kemudian kita siapkan. Jadi digitalisasi itu nggak yang serta-merta hanya dari sisi supporting system aja. Ini udah siapin aplikasinya, ini sudah siapin. Tapi kalau tidak didukung dengan operator yang kata Mas Krisnadi tadi, ya nggak bisa juga gitu. Yang kedua, didukung dengan publikasi. Karena yang tahu, oh bisa ya nyetak SPT lewat JSS, itu paling Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Mantri, udah itu aja. Kalau masyarakat umum belum tentu tahu gitu loh, ya kan? Nah, sehingga kita melihat itu tadi semangat membayar pajak itu kan selama ini sudah banyak yang sifatnya jemput bola. Jemput bola itu artinya apa? Artinya Pak RT, Pak RW itu mengingatkan warganya, ya kan, untuk segera membayar. Dan BPKAD juga sudah menyiapkan apresiasi lah ya bahasanya untuk Pak RT, Pak RW, ya kan, yang bisa kemudian memaksimalkan warganya untuk itu tadi bayar pajak. Karena warga kita tadi Mas harus diingetin, Mas. Harus sering-sering diingetin. Jangankan warga kita aja lupa kok kadang gitu loh. Sehingga tugas pemerintah adalah mengingatkan. Jadi kalau ada orang belum bayar pajak itu jangan kemudian dijudge, wah dia nggak taat nih. Bukan, karena belum diingatkan. Gitu. Jadi memang untuk yang digitalisasi tidak melulu dari sistemnya saja, tetapi juga dari segi kesiapan untuk petugasnya juga harus sikap. Jangan sampai malah adanya digitalisasi ini akan makin memperlama ya prosesnya itu ya Pak. Nah ini Pak untuk terkait tadi sudah dari sisi masyarakat, sudah dari sisi sistemnya. Nah ini mungkin dari Bapak-bapak Dewan ini mungkin ada kesan dan pesan bagi masyarakat untuk kepada masyarakat dalam rangka membangun Kota Jogja lewat pajak daerah ini Pak. Ini mungkin dari Pak Kris dulu monggo. Ya, kalau saya tadi Mas Fajar menyampaikan banyak proses digitalisasi. Hanya kalau saya kemudian dari sisi sepakat tadi pembayaran sudah melalui m-banking segala macam, ini yang harus diperkuat. Tidak hanya PBB saja, tapi juga harus mulai pajak daerah atau PBJT yang lain termasuk retribusi itu juga harus digitalisasi. Bahkan meskipun kita tetap mencadangkan mekanisme manualnya atau mekanisme tunainya tapi untuk penguatan pembayaran online ini harus semakin diperluas. Salah satu contoh yang sekarang sudah jalan adalah retribusi parkir. Beberapa waktu lalu ada launching pembayaran parkir dengan metode KRIS. Berarti parkir bisa lewat KRIS itu ya Pak? Bisa bayar dengan KRIS itu. Ini yang saya kira juga sebuah bentuk langkah maju, harus kita perkuat terus, termasuk juga untuk pajak daerah atau PBJT yang lain. Misalnya yang kita masih perhitungannya masih manual itu kan pajak resto itu kan masih manual, sehingga potensi fraudnya itu sebenarnya tinggi. Gitu. Karena masih model pengakuan individu dari pelaku usaha yang itu verifikasinya susah. Nah ini kan yang harus kita tingkatkan kan berarti penggunaan atau pemanfaatan tapping box, alat transaksi online-nya ini yang harus kita dorong. Dari sisi pemerintah harus memperkuat proses digitalisasinya, baik itu tagihan sampai pembayarannya, penguatan infrastruktur IT-nya, sehingga kemudian dengan adanya pembayaran online masyarakat akan mudah. Kita juga sebagai wakil masyarakat kan harapannya tidak hanya meminta masyarakat sadar membayar pajak, tapi kan kita juga harus menyampaikan pemerintah, permudahlah ini cara membayar pajak. Misalnya pajak kendaraan bermotor sekarang sudah nggak pakai gesek
nomor cukup di foto. Itu kan sebenarnya dari dulu gitu loh. Gitu. Harus dari sekarang. Kemudian pajak-pajak yang lain, saya kira kita dengan mengurangi pembayaran tunai, juga mengurangi proses administrasi, birokrasi yang rumit, itu juga dalam rangka mengurangi fraud, mengurangi apa ya istilahnya orang dalam lah. Kita harus tanda kutip ya, masyarakat maupun juga anggota dewan ataupun pejabat yang lain harus rela. Ini udah selesai, nggak ada orang dalam lagi nih. Ini semua harus selesai di aplikasi, harus selesai di front office, selesai di rekening online kan gitu. Jadi tidak perlu titip ke calo atau nggak perlu. Oh, nggak perlu lagi ya, Pak. Nggak perlu. Nah, ini untuk apa namanya Pak Fajar nih, apa buat masyarakat dalam apa namanya membangun kota Yogyakarta dalam melalui pajak ini, Pak. Dari Pak Fajar mungkin untuk kesannya bagaimana? Ya, saya minta tolong warga kota Yogyakarta yang berbahagia, minta tolong dong bayar pajaknya tepat waktu, secara rutin, karena pajakmu itu untuk dirimu sendiri dan untuk masyarakat di sekitarmu. Ya gitu ya, Pak. Ya dong. Ya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kita sudah ngobrol panjang lebar terkait ya gotong royong, ya pajak, ya terkait partisipasi masyarakat sampai ke digitalisasi pajak itu sendiri. Nah, ini juga terima kasih juga untuk teman-teman yang masih bersama kami sampai akhir. Nah, ini dari saya sendiri Zaka. Untuk apa namanya episode selanjutnya ditunggu kembali. Saya turut pamit. Apa yo obrolan pajak orang kota Yogyakarta.